Oke guys, sahabat Onom, ketemu lagi dengan saya Ipang Mahara di channel YouTube saya Langkah Mahara. Sebetulnya mah itu sambungan ya. Kali ini saya kedatangan seseorang. Seseorang ini adalah Paman paman saya. saya sendiri. Saya kata perkenalan. Oh iya, saya pamannya Ipang, ini budak bawang Medein Kordon. Lain masih lain teh lain kenalan gitu. Kenalannya kenalan nama gitu. Oh iya, nama saya Arya guys. Beliau Arya Alamsyah Sarjana Hukum. Iya, sarjana hukum. Saya juga Sarjana hukum. Saya juga sarjana hukum. Hukumnya hukum 5. Ah, ini mah kekerasan aja Kamu guys. mah keras, lembut. Duh iya, mandi tebale gue jadi tatoan unggul. Iya mah hilaf. Jadi teman ayeuna kegiatan sehari-hari itu naon? Sehari ya korecok sih sebenarnya. Tengoreh temacok. Naon? Bekerja ya di bantu-bantu di ABH ABH. Kemudian waktu kemarin mah jadi sempat jadi ini juga di Asdos lah. Di mana? Adalah pokoknya di salah satu universitas di Bandung. Oke. Tapi itu Asdos anu mengajar nyantel, tapi kayaknya lebih masuk itu lebih ke asisten pribadi sih sebenarnya. Oh, asisten pribadi anu yang punya anu Oh lain. Nah, terus cik boga kesukaan atau hobi? Oh saya sukanya tuh main bulu tangkis sekarang tuh ya, kesibukan tuh sama Jadi bulu bauk di tangkis-tangkis itu? Oh iya itu. Sama lebih ke motor trail. Oke, boga motorna. Alhamdulillah dijual ya namanya. Keker kawin. Lancar boga ya nam. Dan kesibukan juga di advokat, kantor nyalira, alhamdulillah. Oh, sekarang udah punya kantor sendiri. Udah punya kantor sendiri. Berarti Walaupun tergabungnya kantornya di- masih kecil ya. Tergabung di Pradi. Iya, alhamdulillah di Peradi. Oke, Pradi. Mang Boy gak seru Pradi nya? Emang gue selalu Peradi. Mungkin hobi mah tadi yang merenan hobi mah pastina ya urang-urang mah nu geus kararawin mah nya hobina yang duit we yang pamajikan yang anak. Iya. Ya. Terus nya ada hobi lain lah juga orang merenang ya jalan-jalan gitu kan menurut orang jalan-jalan yang jurig gitu lah. Oh, Ya, ngomong orang- soal juri kita orang Pasti boga cerita menarik. ayah sih. Jadi tapi kejadian nanti ieu anehnya di Pakai bahasa Indonesia lah. jadi ieu kejadiannya aneh juga. Itu masih siang-siang gitu. Jadi ada satu kasus pembunuhan di mana polisi ini tahu pembunuhnya itu siapa gitu. Dan memang tapi pinternya pembunuh si tersangka pelaku ini dia itu tidak ada bukti gitu. Jadi rapih. Nah, tahu lah ya. Tapi memang kalau namanya feeling polisi kan memang mereka juga sudah Ya penyidik kan sudah terlatih. sudah terbiasa menghadapi yang bagaimana yang bohong dan enggak. Tapi ini anehnya itu sudah diperiksa 3 kali, dinyatakan sebagai saksi dan polisi juga itu yakin sebenarnya itu adalah pembunuhnya. Dia tetap masih bisa ngelak dengan tenangnya dia. Nah, pada suatu saat Psikopat berarti. iya nih. Tapi dia ini apa ya? Saya bilangin cowok tapi tomboy ya. Cowok tapi tomboy kumaha sih maksudnya Cowok itu tapi tomboy lah gitu. Jadi jangan kita bilangin agak-agak melendoy gitu. Oke. Cowok tapi tomboy. Kemaho-mahoan lah. Kemaho-mahoan. Dan emang itu kalau dilihat secara fisiknya juga itu emang kalau lihat dari jauh sih emang cantik pisan. Tangannya kecil banget gitu. Jadi gua kayak model lah katanya. Tapi dia itu adalah sebenarnya cowok gitu dan memang perawakannya dandannya juga seperti ya biasa, cuman kecil banget dan rapih gitu lah. Nah, lagi di BAP itu saya kebetulan tuh lagi ada di ruang BAP lagi Di mana itu teh kasus? di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Nah waktu itu dia itu tetap bilang ngelak enggak. Saya tahu sampai polisi itu gebrak meja
enggak. Nah pas begitu lagi di BAP itu masih keadaan tuh masih jam 2 siang. Saya masih ingat itu baru beres makan siang. Kenapa saya ada di situ? Karena saya juga lagi ngedampingin klien saya untuk laporan juga gitu, untuk bikin laporan. Karena kan posisinya tuh gini ya. Jadi bukan ngurus kasus tersebut. Enggak. Oh. Jadi pas begitu lagi di situ tuh karena lagi ngedampingin klien juga gitu. Pas begitu lagi tenang, saya juga lagi ngobrol juga lagi ngedampingin klien saya. Terus di sebelah saya itu kan sebelah banget gitu. Jadi meja polisi itu tuh belakangnya tuh langsung ke dekat pintu gitu. Nah, jadi yang di BAP itu langsung ngelihat pintu keluar gitu. Pas begitu lagi di BAP, tiba-tiba si yang sebelahnya langsung teriak-teriak, langsung ngumpet ke bawah. Si tersangka Langsung ngumpet ke bawah meja gitu. histeris dulu. Histeris, wah ngomong anjing goblok lah semuanya. Langsung dia ngumpet ke bawah meja, langsung ngomong nya aing ngaku aing nu maehan maneh geus atuh maneh ini. Terus dia nangis polisi juga sampai heran bingung siapa ngelihat siapa maneh ningali sa eta cenah jurigna aya cenah urang pak nu maehanana urang maehanana urang sumpah urang geus maneh ditu urang geus ngaku. Sampai itu nggak tahu gimana pas begitu dia dibangunin didudukin lagi langsung pingsan masalah. Diobatin lah sama situ yang ada di situ ternyata diupayakan untuk sadar. Langsung kepo nih, ada satu polisi wanita ini kepo ya, dia nanya nah tuh cenah lain ngaku di kamar. Iya, langsung dia ditanya juga sama polisi itu karena kedengeran kan, kenapa bisa ngaku gitu katanya. Jadi selama dia udah ngebunuh itu, lampu di kontrakannya itu nggak boleh ada yang mati. Oh, dia kena teror. Itu nggak ada yang boleh mati. Dan kalau terus kacau toilet itu dia tuh tutupin sama kain sama anduk. Karena dia sendiri yang ngomong selama beberapa hari ini saya ini diganggu terus katanya tuh. Terus perasaan dia tuh kayak meluk guling katanya. Tapi pas begitu dilihat ada mukanya dia gitu, ada wah. Dan itu tuh emang katanya tuh kalau saya bilang nanya ke polisinya tuh ini emang tega banget katanya, sampai mukanya juga ini sama pisau atau sama silet atau sama cutter. Jadi di acak-acak lah gitu. Acak-acak mukanya juga ya. Terus ini saya nggak tahu viral atau enggak sih kasusnya. Tapi yang pasti sih kalau saya dengar sih dari orang-orang sekitar yang mau udah pernah masuk ke surat kabar juga, cuman saya belum tahu beritanya yang mana. Tapi indikasi pembunuhan tersebut naon? Indikasinya mah karena kan itu tuh kan kalau nggak salah sih taksi online kalau nggak salah ya. Ya mohon maaf lah kalau misalkan ada salah gitu ya. Cuman kalau yang saya dengar tuh taksi online dan itu tuh mau dirampok gitu. Orang pernah kadang ada. Pernah ada yang kasus itu. Itu tuh si tersangkanya sampai pas begitu, dan nggak berhenti sampai situ aja. Pas begitu dia istilahnya di sel itu kan dia tuh ditaruh yang paling ujung lah katanya tuh, karena pada nggak mau sama dia gitu, sih bareng-bareng gitu juga. Jadi nggak usah, malas kan. Bukan takut karena apa, tapi karena dia mungkin ngeri juga orang-orang di situ kan, Korea meureun sieun apa gitu. Dia tuh teriak-teriakan terus katanya tuh, teriak-teriakan keluarin katanya. Jadi selalu teror terus katanya tuh. Dia sampai bingung, akhirnya ditaruh di bagian cewek lah waktu itu. Di bagian cewek juga katanya tuh, kata ya dengar juga gitu kan. Karena kenapa saya bisa tahu gini, karena kan intens ya gitu ke sana tuh. Jadi laporan tuh kita tuh suka mengawal pelaporan istilahnya. Jadi biar laporan kita tuh di follow up terus gitu tuh. Ya untuk membuka obrolan kan saya selalu nanya ini yang aneh-aneh gitu kan. Pak kumaha si eta? Wah Kang gorowokan wae cenah. Di dieu ge meureun diganggu ku jurigna meureun naon wah cenah. Gorowokan we cenah unggah peuting teh. Pokoknya masuk jam, jadi dia tuh cenah maghrib pasti dia teriak anjing goblok apa gitu. Terus kalau pas begitu dia tidur katanya,
dia tuh cenah kalau mau tidur tuh eh, lebih duluan daripada yang lain katanya. Jadi biar dia tuh dengar ada suara dulu, yang penting dia tidur katanya. Oke. Tapi kalau yang lain udah pada Jadi tidur, ketika dia merasa tenang, dia baru Mau tidur. mendengar suara lain kan otomatis Iya. ada rasa tenang mungkin Iya. untuk dia lo baca lama ya gitu ya. Akhirnya dia bisa tidur. Dan itu tuh udah itu sih yang saya yang pengalaman saya ya, yang saya lihat gitu. Kalau saya ngalamin sendiri itu, tapi ini bentuknya cantik sih dan nggak menyeramkan seperti apa. Oh ini beda cerita. Ada cerita. Gimana? Kan dulu tuh ada teman saya pas kecelakaan lah. Kecelakaan, dan itu tuh dia tuh dipindahin di gedung ini mas katanya gitu. Karena pengen lihat gedung baru kan, jalan lah gitu. Dengan bisa gitu. Jalan gitu, waduh gedungnya baru gitu kan. Di ruang tamu itu, di lantai waktu itu saya ingatnya tuh lantai berapa ya, pokoknya masih sepi. Dan emang pintunya tuh tertutup gitu, kirain saya tuh itu ruangannya gitu, tapi kok gelap gitu. Cuman di ruang tamunya itu, di depan lift itu kan suka ada kursi-kursi tuh. Di tunggu tuh ada cewek kayak orang Cina gitu, cantik sih. Hanya cuman diem gitu, dia diem gini aja. Kalau kelihatan saya sih kayak mainin tangan, maksudnya nggak tahu kayak yang wirid atau apa, dia tuh gini aja terus. Kayak geruk-geruk tangan sendiri lah gitu, jari gitu, mainin jari. Saya nanya, Kak, Ci maaf, dianya noleh. Cuman senyum doang, tapi cantik sih. Ini ruangannya kosong. Kita ngomong naon, kan Cinungkul. Gitu enggak sih, cukuran teh, oh ya udah cukuran teh, guys soalnya karena orang GR-nya hari itu orang can kawin kan gitu kan, GR cukuran teh, Anjing. udah GR-nya, wah dah gulis nih, Wah iya. GR orang teh kan, erek banyak kak satpam cukuran teh di handap, di situ tuh diajak, jadi kesini dikit ada kayak bangsa kecil lagi gitu, ada satpam di situ. Orang nanya, padahal orang asup gitu ngan saukur, Pak ini kosong cukuran teh, kosong mas, kosong belum ada operasi katanya gitu, paling di lantai bawah ngomong gitu. Oh iya, orang noleh kita tapi orang ngerasa serem atau kaget gitu kan. Orang nanya kasih satpam eta, anjir satpam emang nyamperkeun kan, kenapa mas? Enggak, curang katanya, ini tadi ada, oh katanya yang duduk ya katanya gitu. Iya biasa itu mah cuma gitu, tapi udah emang nggak ganggu, cantik dah cina. Iya curang tuh eta pernah orang eta. Tapi tahu ente bahwa si sosok tersebut meninggalnya karena apa? Atau ini teh kurang, saya nggak nanya sampai ke sana sih, karena udah tahu ternyata itu bukan dari kaum manusia. Orang langsung buru-buru gitu, langsung salah. Kuduna nyaho meninggalnya karena dicabut nyawa anjing. Ya atuh salamun misalkan teh dicabut nyawa mah maot anjing mau jadi uing. Iya sih nyawa. Terus nggak sih eta, terus iya pengalaman orang ngobrol jeung ahli forensik. Oh berarti beda lagi cerita. Oke. Ai pengalaman pengacara mah resep gitunya. Ahli forensik lah, penyidik lah. Ada yang dimutilasi. Itu mutilasi salah ya. Ada yang dimutilasi. Jadi dia itu teh dimutilasi sampai sulit lah menemukan bagian kalau nggak salah teh tangannya. Jadi si pemutilasi ini teh pintar, tangan-tangan yang kayak sambungan itu dipotong langsung. Jadi dibuang tuh misah. Ada yang di daerah mau ke Sumedang, Batu Jajar nih, di Batu Jajar mau ke daerah Sumedang. Ya tahu ya daerah Sumedang mah dengan Cadas Pangeran. Nah itu di situ, terus di daerah Batu Jajar, di mana pokoknya jauh-jauh lah. Sampai yang terakhir tuh ditemuin tuh di Ujung Berung. Oh, Di Ujung Berung. Nah yang satu lagi karena memang itu teh
potongnya tuh dia tuh apanya gitu susah dibuat diketemuinnya. Akhirnya si ahli forensik ini nggak tahu ya, mungkin orang-orang forensik itu udah biasa nanganin yang gitulah. Ya pasti. Dia itu nggak tahu kakeknya si yang ahli forensik ini nggak tahu apa, nggak tahu dia punya, nggak tahu mungkin polisi juga mungkin punya satu bantuan dari orang-orang yang pintar gitu ya. Itu langsung dimasukin lah, dipanggil katanya lembutannya tuh. Selama sebetulnya itu teh selama kurang lebih sekitar 40 hari sebelum sebelum 40 hari kematian katanya masih bisa dipanggil. Masih bisa dipanggil dan ngiangna lamun misalkan bahasa Arab nama jin korina. Itu masih bisa diajak komunikasi gitu. Terus nah dipanggil lah bapak ini tuh. Orang apa sih bapak itu sahanya, pokoknya rumah itu diranca ekek gitu ke atas gitu loh itu. Dipanggil lah bapak ini tuh, mau tolong dipanggil lembutannya. Kalau mungkin ya, orang si polisi juga ngobrol si polisi juga ngomong gitu. Kalau saya katanya mediatornya dari bapak-bapak itu, saya nggak percaya. Akhirnya saya bilang, coba mediatornya anggota saya. Oh udah boleh katanya gitu. Ya silakan. Dari kepolisian. Anggota saya yang tidak tahu menahu katanya. Dimasukin emang, jadi pas begitu dimasukin tuh langsung si itu tuh kayak yang mau ketimpa apa gitu gitu tuh langsung nangis bangun teh nangis Korbannya cewek apa cowok? Cewek. Oh, cewek. Nangis akhirnya dia yang nunjukin di tumpukan sampah katanya tuh yang mau ke arah ujung Berung, katanya ada banyak ojek, cina di belakangnya ada pohon banyak hutan bambu katanya. Di situ Cijame. Daerah ya, Cijame, kayak tempat sampah mah. Pokoknya di daerah itu ditemuin lah di situ emang bener. Terus dia nanya siapa pembunuhnya, karena memang waktu itu si ceweknya ini tuh terlalu pendiam, jadi nggak tahu siapa pacarnya, nggak tahu dia gimana, karena kan dia buruh pabrik tertutup lah. Yang ngebunuh siapa? Pacar saya. Orang mana aslinya? Aduh, masih orang Bandung sih. Masih orang Bandung. Kerjanya? Buruh pabrik. Di daerah? Ya masih daerah Bandung. Orang mau menyebutkan soalnya kan bisi orang kayak rumahnya kan soalnya itu kalau daerah kan masih bisa disebutkan lah. Ya di daerah Bandung Timur lah. Pabriknya tuh. Daerah Bandung Timur lah. Daerah Cekek. Oh enggak, sebelumnya juga. Jadi daerah Bandung Timur lah itu. Terus karena orang menangani kasus iya kan dulu kan masih kene nya dihajakan lah gitu ku senior orang jangan jadi advokat, tadi itu masih kene jadi tukang tulis. Orang ge pas begitu manehana curik teh orang tuh sieun kan guring ka ini soak ternyata keasupan teh kieu ternyata sieun. Terus dia teh ngobrol ini katanya. Terus dia sekarang lagi ada di sini. Kenapa kamu katanya nggak bisa nakutin dia, katanya nggak bisa nampakin, nggak ada barang yang dipegang sama cowok ini katanya. Jadi barang kakak atau jimat atau apa? Jimat. Jadi si hantunya tuh nggak, jadi si cowok tuh tiis weh. Bahkan akhirnya kemana cerita dia ada seorang pembunuh. Jadi untuk menghilangkan teror daripada korban, si darahnya itu dijilat, ditelan, untuk menghindarkan teror dari si arwah korban. Nah bisa jadi itu emang ceritanya kumaha sejarah eta. Ya mungkin itu mah memang sudah turun temurun ya, jadi darahnya itu ya dijilat dan memang tidak ada teror. Ya mungkin dengan anjing mana geus ngabunuh aing, tuluy getih aing diinum oge gitunya, diolamot oge. Aing rek kumaha anjing sieunan maneh wae geus eueuh kasieun gitu. Mungkin dia kitu gitunya lamun ieu mah. Lanjut. Ya orang sih pas begitu hari teh emang orang teu percaya oge nya aya ilmu karipatut saya.
Tapi dengan adanya itu kan orangnya langsung oh jadi memang ada gitu ya, jadi memang ilmu itu memang ada gitu, dan nyata lah gitu, bisa dibuktikan gitu, dan ketangkep, si pembunuhnya juga ketangkep, dan ya udah tadi dinya. Jadi orang boga cerita teh. Jadi pembunuhnya itu adalah pacarnya atau siapakah? pacarnya dan memang pas begitu digeledah juga ada satu tiga boeh lah sebenarnya, kayak kain putih yang diiketin ke perut, tapi pas begitu dibuka itu teh Arab kudu kabeh. Oh, isim, model isim gitu ya. Jadi pas begitu ditangkap tuh, tangkap ya, dia nggak ngelawan apa katanya, salah saya. Udah pas begitu dibuka harita, oh iya mau gusar lah ketika di itu tuh, dia cuma minta maaf terus pas begitu, cuman dia nggak nangis, cuma dia nggak mau noleh ke mana-mana, dia nunduk terus begitu di BAP itu. Karena mungkin Iya, pada bayangan gitu mungkin, yang saya tahu sih itu doang. Yang pas begitu ku didinya diajakan ke gua pakar tuh, orang didinya ngadenge ada kali betot ku rantai. suara aja. Oh anjing eta didinya orang deg-degan lah. Anjing teh erek milu ulin kalau jadi milu uji nyali cereng teh goblok bisa nih. Ini guys kurang ajar guys, orang erek ulin kalau jadi uji nyali anjing dengar orang. Wah, dan itu emang benar ya. Ternyata Energi masa lalu masih ada di sana. gitu. Jadi tempat-tempat yang bersejarah, apalagi yang berhubungan dengan pembantaian, pasti akan selalu ada kehadiran suara, eksistensi daripada makhluk-makhluk tersebut pasti akan selalu ada, Paman. Tapi Pang, orang pernah nanyanya ke teman orang yang juga si Desa Saraswati gitunya, dia teh boga IndiHome gitu. Indigo gitunya. Itu tuh katanya tuh pas begitu dia masuk ke gua Jepang tuh, gua Jepang itu malah lebih gila. Betul. Karena banyak orang-orang yang di sana tuh yang disiksa, khususnya perempuan Indonesia udah dipakai. Kan orang Jepang itu pantasnya gila-gila ya katanya tuh. Udah dipakai, bayangin satu cewek berapa puluh orang Jepang sampai matinya di situ. Dan itu tuh teman orang sendiri, dia ngomong ya cenah jangan ke arah situ, jangan ke arah sini, karena di situ tuh banyak perempuan yang aduh cenahnya khawatir lah cenah kalau orang boleh ceritain. Mana gila ini mana kudu ini kali-kali ini ya langkah Maharani mesti langsung on the spot sebenarnya. Udah ada. Saya lagi ngobrol ngacapruk aya nu maledog. Sareupna di urang syutingna oge. Eta teh moana. Sareupna apanan kudu ngabuktikeun, kudu bukti segala bagian. Iya sih, tapi Ya. Terus aya suara awewe, mungkin awewe eta. Tapi ingat pokoknya itu teh korban perkosaan, pokoknya itu dia Kan tuh memang diperkosa biadab. sampai mati. Jadi udah sampai udah nggak ada cairan lagi katanya itu. Apa kilonya? Ih, betul. Jadi kan orang Jepang teh kan edannya dina ieu ge naon Japonhub naon lah gitu. Anjing, jadi fantasi-fantasinya garelo lah gitunya. Haus we intina. Mungkin jadi- lihat orang kita juga kan cantik-cantik. Urang pernah kieu paman di gua Jepang. Urang tugas dari mimpi. Lakukan jadi agar si vibrasi mantra urang itu jadi kuat, nya urang teh kudu bermantra di gua Belanda setiap malam Jumat. Terus naon eta? Jadi beres cuci pusaka dan lain-lain urang kaditu Sorangan. henteu lah jeung tim urang. Da urang manusiawi lah, urangnya masih kena kasieun. Gitu manusiawi. Ketika orang tersiap mah nya ngarewe luncat anjing. Nah, ketika itu pas urang ka gua Belanda aya nu syuting euy. Terus Uji nyali dunia lain. Ah, pindahlah urang ka gua Jepang. Dan aya salah satu tim urang anu nyalain tim lah meureunnan pasien urang. Urang geus dibejaan, entong popotoan. Karena urang tujuanna ka dieu erek sembahyang.
urang erek ngalatih vibrasi suara urang gitu, intina mantra urang tempo fotoan ketika urang eker maca mantra gitu dan posisi urangnya keur kieu manehna fotoan Terus dan pada akhirnya tuh di tembok-tembok gua Jepang itu muncul anjing wajah-wajah dari kakek-kakek anu bentukna monyet, anu bentukna aneh genderuwo, nu karar itu terus kuntilanak gitu nya cewek gitu nya. Itu dari tembok alam eta muncul ka foto. Dan eta bisa dicek dina Facebook urang tahun sabaranya. Tahun 2013 gitu kalau nggak salah. Itu di Facebook urang masih kena aya foto eta. Nah, setelah itu akhirnya urang hayang ningali lah gitunya geus beres lah eta gitu. Memang ari untuk suara gitu terus untuk dentuman, terus langkah jalan blog itu aya tapi di saat urang ngamantra teh. Nah, beres dari situ nya salah satu pasien urang oge tapi bukan anu foto eta. Kang urang ninggal yuk ka ditu cenah nu syuting. Datang urang ka ditu ka gua Belanda, da aku lagi gua Belanda gitu kan. Cuman karena dipake kepentingan syuting, orang pindah lah ke gua Jepang. Ternyata memang gangguannya lebih edan. Kan seharusnya kan memang hawa gua mah pasti lembab. Pasti lembab. Ini panas. Dan eta penting posisinya kuduna tiris logika. Berarti banyak orang di sana mungkin ya kalau logika namanya. Nah, jadi banyak energi anu nyepas pajejel lah meureun energi emang misalkan dibentukeun jelema mah meureun anjing loba pisan eta teh gitu. Nah, orang init lah ke gua Belanda setelah dari gua Jepang nya pada akhirnya orang menang kontrak we di Trans 7. Anjing. Menang kontrak orang di Trans 7 akhirnya pas syuting keesokan harina orang bagian di balik layar nyagerkeun nu kasarupan terus sebagai pawang hujan gitu. Oh jadi itu atau aya hujan ya. Tapi memang kurang nyarada pas ningali tangkal ditaraekan ku anu naronton gitu nya. Tangkal ditaraekan ieu kumaha nya ngenes ada sidik pan eta hutan lindung. Malah mun potong kan berarti mana beunang undang-undang dong, undang pasal. Anjing cek urang teh ieu keterlaluan ieu nepikeun ka maranehanna ku lalajo monitor segede kieu pikeun kalobaan di luar gitu. Anjing keterlaluan ya, akhirnya orang mulai minta hujan lah urang. Hujan dari situ bubar kan otomatis jelema geus hujan mah. Ya urang mengiuhan we dan mobil patroli jeung sebagai CS Polsek. Ngiuhan di mobil patroli. Nya aya saung oge gitu. Setelah orang asup setelah beres acara kan itu semua kru masuk lagi, orang diarahkan untuk masuk lagi termasuk ustadna oge. Jadi orang sasajenan di itu ritual untuk memohon maaf apabila aya nu kagiri di anu kagandengan anu katodel katokirna karena itunya urang ngarajah pamunah di ditu dan urang sesajenan untuk itu sebagai media kita untuk berdamai lah gitu. Ulah aya gangguan ke peserta, ke kru ataupun ke penonton anu di luar gitu, anu di luar gua. Apalagi ke masyarakat. Jangan sampai gitu. Karena memang beberapa pantangan yang dipantang di wilayah sini itu diucapkan di sana. Itu. Jadi saya pun agak sedikit menyalahkan kepada tayangan tersebut karena dari situ banyak sekali sekarang YouTuber yang menantang. Gitu. Jadi kan ai model urang kan turunanana urangnya turunanana anjing asa teungeunah we euy karuhun urang disambat-sambat tiga gitu lalu menyambatna balik ieu mah kan nantang itu pada akhirnya pan aing geus aya nu kasurupan geus aya nu geuring ieu kumaha pan digobogna ka dieu iya urang ditelepon ti Kopi Tahura mah anu kasurupan anu geus abus ka gua pakar nya ka gua Belanda ka gua Jepang nangtang kasurupan pan aing nepikeun ka nyalah nu riweuh gitu karena bukan berarti urang tidak menghargai sesepuh di pakar karena kejadiannya jam 3 itu hari tate anu pas anu kasurupan explore eta teh. Nah, lanjut lagi cerita yang dunia lain.
pas urang ngadoa di jero kurang lebih ada sekitar 17 orang di dalam. Urang ngadoa di jero gitunya. Pertamana anu ti padepokan parukuyan heula. Iyalah gitunya kerabat di padepokan parukuyan anu berdoa, setelah itu urang, setelah itu si ustad paranormal lah gitunya. Nah pas bagian manehna mah biasa we anu ti padepokan parukuyan ya biasa aja, tidak ada apa-apa. Dasar orangnya ti parukuyan gitu kan, dan itu pun atas izin papih lah gitunya orang oge. Nah orang pas orang bagian ngarajah tiba-tiba ya cahaya kan digelapkeun kabeh tanpa lighting, gelap gulita pokoknya mah curug kita kadala-dala acan. Cahaya pertamana segede kieu cahayana tiba-tiba jadi badag si dapeureum teng 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 eta mah ngaliwat banget pisan. Anjing pusaka ieu pan aing langsung gitu nya. Pas rek ditewak ku urang kana si ustad digireun urang ditahan anjing suku urang ku si ustad. Anjing pusaka ieu aing pan geus mikir anjing pusaka ieu jokul ya ku aing. Waleng Ya bisa dijokul dong. Jokul ya ku aing minimal kan batu gitu atau naon gitu. Nah, masuklah ke lorong anu di seberang si cahaya eta teh. Oh, Di seberang gitu. Itu teh pokoknya mah orang teh berdoa teh di lorong anu kahiji kedua katilu. iya. Nah, di seberangnya ada anu besi teh lamun teu salah mah anu tempat Besi. aya komunikasi. Iya. Nah, di Ada gua besi. Belanda teh. Si cahaya eta masuk ka dinya tiba-tiba redup cahayana tetep redup teng hilang. Nah, setelah hilang tersebut muncullah dua cahaya merah Eta naon? mata anjing dan jangkung badag teh aing meringkak aing. Urang keur ngarajah we anjing nyatuluykeun we da keur ngarajah biar aku kudu eureun gara-gara ningali nu kitu sugan urang hungkul ningali teh ternyata si ustad ieu ningali Oh, gitu. Nah jadi memang pengalaman urang loba pisan euy pengalaman urang kitu mah karena memang profesi meureunannya entong boro di gua Belanda di gua Jepang atau di mana urang sok ziarah atau non ngaranna teh ngadeuheus gitunya di imah ieu ge da ngineng gitu aya kejadian nu aneh-aneh mah misalkan jika duit keur disimpen di dieu kahalangan ku bungkus rokok eta mah nya kumaha we dipindahkeun ieu bungkus rokok ieu duit dipindahkeun gitu ngalengkahan dia lep dan itu di barudak ngarariung nya barudak ngarariung ini saksina saya ngapung eta mah teh terus ngapung deui Korea. aya di imah mah da urang teh rada slow heuh da pusaka apa ngajarannya santai we urang. Tapi orang ya pernah lamun di imah misalnya karena mau ngomong majikan orang kan nu aya ada ini ada sekadayaan juga. Orang pernah tak pulang dari kan pasir naon pasir letik pasir naon nu tempat camping teh daerah Lembang pasir masalah tempat camping buat anak-anak camping daerah Lembang mau ke Tunggu Sabit tadi teh Ya eta we lah. mau ke Tunggu Sabit kan anak-anak SD nya aya apa ponakan saya lah kurang pas kereta jeung kabogoran teu bari jeung salah jalan ka asup ka trek trail mah cek urang teh ke trek Trabas punterkeun deui da make motor NMAX ada teh kan sepeda pasti moal bisa cek urang teh lamun ka dieu mah geus ya orang teh balik deui ternyata memang masuk teh lewat jalan aspal kampung pisan ke atas Pak dari simpang begitu emang dari depan juga udah dicegat mau kemana dari simpang oh iya Pak silakan masuk biasa orang teh nungguan lama maghrib pas kurang sih orang teh pilih teh geus teu enak ya majikan nya calon itu si kabogoh kurang teh baheulanya masih kena can kawin kan cenah yang pulang we cenah gitu ya cenah udah sholatnya heula dan sholat maghrib heula biasa udah sholat maghrib kan lewat ke Cibodas kurang katanya Oh. lewat ke Cibodas lewat ke Cibodas pulang katanya itu sejalan Cibodas kan poek dah
lampu, penerangan. Ay, emang kemana tujuan? Emang ke Bandung dari iya kan itu teh ngelewatin Cibodas si etanya teh Oh, di tempat wisata Kebun Kina. Eta meureun. pokoknya mah di pasir naon ya, kampung naon, pasir pasir leutik pasir apa Ah, teuing bawa deui lah, da loba pisan daerah. di pasir leutik sama nya eta teh alo nya mikeun apa cemilan, mikeun mie nu geus jadi urang teh ame teh kudu masak, nasi goreng lah keur barudak leutik kan aya pembimbing oge bari nitipkeun jangan sampai bawa susu sungai atau apa karena ini lagi begini cuaca atau apa. Oh iya Kang, enggak saya teh kalau mah nitipkeun lah bari jeung rada mere rokok bukan nama kumaha nitip ya ponakan ya pulang weh tak pamajikannya saja jalan manehanana jempe jatuh ngomong keluar di Cibodas yang cenah jangan lewat ke Buniwangi cenah kan yang jangan lewat ke Buniwangi cenah kemana tuh jalan gede aja yang geus pakai jalan gede pakai jalur setiap Budi urang teh aya pas begitu teh lapar makan Surabaya lain hai manehana geus regreg meureun geus mau ke air cenah mau cuci muka apa kenapa curang tuh cuci muka tapi di jero hate saya ngomong hati jadi masih bertanya-tanya. Jadi kenapa sih mesti cuci muka pas begitu balik lagi ke meja kenapa sih yang cuci muka tadi cenah sejalan pulang ke sini dan itu cenah kenapa aku mah nggak mau lihat sebenarnya di saung aya nu cici aya nu ke di saung kan ada saung yang udah rewat yang udah rusak gitu di saung ada yang wudhu ada yang ada pokoknya cenah mukanya serem-serem jadi aku nggak mau lihat dan emang ecek si kakek oge si nya pemajikan saya mah emang sebenarnya lamun diolah bisa karena pas keleutik nate unggal ulang tahun kuningin anu paraji teh sok dimandian ya talah jadi loba gitu no ieu mah jadi pengalaman seperti itu gitunya. Cuman ya alhamdulillah itu sampai detik ini juga saya mah belum pernah belum pernah dimasukin belum apa tapi kalau dicekek mungkin belum dipegang itu pernah dan itu sampai nggak bisa gerak tuh benar gitu. Bener enggak karena hari itu orang can sare. Oh lain sare. Lain dan itu tuh gerak dikit tuh kaku pisan lah gitu jadi emang gak bisa ngapa-ngapain gitu jadi kayak yang dipaku gitu kayak gitu teh kumaha disadarkeun teh ku babaturan urang kalau di sabelah ya disangkana mau kenapa gitu karena udah bisa sangkana rek gitu. Wah gebrak bisa deh eta pernah eta tapi bukan karena saya keadaan belum tidur waktu itu dan masih jam 11 waktu itu belum tidur masih kieu lagi main handphone zamanna SMS paket 2000 SMS ini tapi ada rasa dipegangnya itu jarinya atau tangannya di sini sakit dari sini jadi dari pinggang tuh kan orang bagian paling getek ieu nya jadi masuk ke ieu teh kayak ditekan deh gitu tah bus angin meureun tahu angin kumaha di kieu dan ieu teh semuanya teh kieu dan kerasa jadi kerasa sih kerasa kieu we cengkraman teh kerasa gini nih aja urang teh geus lain kram perut enggak bukan dan itu tuh posisinya emang lagi enak dan belum baru minum teh jahe bukan itu bukan teh jahe ya tuh orang STMJ ada teh dan tuh soal tetap maksiat jalan lah ya eta karek minum STMJ dan eta karek teh dan ternyata memang karena itu rumahnya tuh di daerah Sangkuriang ya bekas bangunan Belanda Sangkuriang bekas bangunan Belanda dan itu teh base campna anak-anak jadi itu rumah itu rumah yang paling luar biasa itu orang anu aya tangkal pertama kalapa gitu sekarang itu udah jadi kantor masalah jadi dia tuh di depan posek banget lah di depan apa soalnya eta baturan urang baheula pernah didinya si Apep nungguanana apa kan jadi inti rumahnya ada halamannya luas kan gede pisan halaman belakang turun ke bawah
ada rumah lagi. Hmm. Kebayang, jadi dulunya itu rumah yang dijadiin base camp anak-anak itu adalah rumah peristirahatan para pembantu orang Belanda. Itu masih rumah Belanda pisan, rumah Belanda pisan, dan masih ada nama-nama anaknya diukir di tembok teh. Helen lah, naon ada teh. Dan eta orang pernah, dan eta teh cenah mah urut kamar merah. Naon tah kamar merah? Jadi jadi ada jadi dulu tuh pas waktu masih bapak pembantu orang masih kene ngora teh, ada satu kamar yang memang nggak pernah dimasukin orang. Nah terus kenapa ditanya itu, karena dulu tuh ada salah satu pembantu rumah tangga di situ tuh, dia mati emang gantung diri di situ. Mati karena gantung diri karena kalau nggak salah tuh ada hubungan gelap sama orang Belanda di situ lah masalah. Jadi dia nggak mau hamil, dia gantungin diri gitu. Cuma belum keadaan hamil nggak gitu. Nah sampai pas begitu anak-anaknya udah dewasa, udah SMA, orang harusnya masih kena SMA. Itu tuh dibuka ku barudak nate, jadikan base camp, pokoknya rek main PS, rek gigitaran, rek begadang di dinya gitu teh. Orang pas begitu harita teh ngalanjutkeun heula gitu. Naib sekali Anda ya cerita, pasti da jeung mabok. Oh iya. Anjing goblok. Kalau naib Anda ini cerita. Ya mabok lah itu. Cuman lamun aweh teu bisa, soalnya kan lamun ngaliwatan eta kudu aya bapana, pasti aya bapana gitu. Jadi teu bisa kopet lah. Jadi teu bisa lah lamun mau aweh mah, tapi lamun mawa bir gitu dulu kan masih zaman-zamannya Sinje ya, masih zamannya PSOP, botol-botol gepeng ya. Jadi bisa disakuan di dia juga. Aman. Ya jadi masih kena bisa asup. Ya teh kamarna kamar merah lah itu. Oke. Jadi mungkin segitu aja guys dari saya. Jangan lupa subscribe-nya, loncengnya nyalain, notifikasinya langsung dapat dari handphonenya Ipang. Ya pokoknya mah dari pengalamannya paman saya ini banyak cerita dari seorang advokat ya, dari tadi yang saya bilang, dari masalah penyidikan, pembunuhan gitu kan, sampai dia sendiri di salah satu rumah sakit besar mengalami, ya wajar lah di rumah sakit mah gitu kan, tapi kesan seram di rumah sakit, mau rumah sakit itu semewah apapun pasti kesan seram pasti selalu ada. Terus juga yang dimutilasi, mau aya di Cadas Pangeran dan lain-lain bagian-bagian tubuhnya, dan pada akhirnya si rohnya itu dimediasikan gitu kan, dimediatorkan, nah akhirnya menunjukkan di mana bagian tangannya yang belum ditemukan gitu. Nah mungkin cerita misteri kali ini mah misteri pisan deh, bodor nanya maksudnya hanya tapi memang orang ngadengkeunana asik juga gitu, karena memang ini cerita baru lah gitu, cerita baru ini memang dari orang terdekat gitu kan, dari keluarga juga pernah mengalami, cuman dia belum pernah dibawa ke Buniwangi peting-peting. Oh pernah orang Mandi ente Buniwangi. Jadi gini guys cerita. Jadi di Bandung itu ada satu tempat ya. Jadi namanya, saya kan satu kakek lah ya, satu keturunan.